Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal Khoir, selamat pagi, selamat datang di channel Sedial-Sedial. Apa kabar sahabat Sedial-Sedial? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini cuaca hujan cukup sedikit deras, bisa terlihat ya hujan membasahi mobil kami. Nah, kali ini kita mau kemana ya? Pasti sahabat Sedial-Sedial sudah hafal dengan suasana perjalanan kita ini. Yap, betul sekali. Ini kita sedang menuju Sanga-Sanga dalam rangka menghadiri undangan pengajian rutin dan silaturahmi secara offline dan online. Pengajian rutin untuk bulan Oktober ini diadakan di kediaman Ibu Vita Sigit selaku Ketua Persatuan Wanita Patra PT PHI Zona 9 Field Sanga-Sanga. Hore, senang ya sahabat Sedial-Sedial, kita bisa menginjakkan kaki di kediaman beliau. Nah, ini bisa terlihat ya, kita sudah sampai di kota Sanga-Sanga. Indah sekali ya sahabat Sedial-Sedial. Tuh, terlihat ya. Nah, seperti ini ya kota Sanga-Sanga. Wow, Masya Allah, bersih ya pemandangannya dan terlihat sejuk gitu ya sahabat Sedial-Sedial. Ini kami sudah sampai dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Vita Sigit atas semua fasilitas yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa beristirahat sebelum acaranya dimulai. Fasilitas mesnya sangat lengkap sekali sahabat Sedial-Sedial. Sayang tidak terekam isi mesnya ya. Di dalam mesnya ada cemilan. Pokoknya Khadijah happy, sangat happy sekali. Mesnya ini masih di dalam area kediaman Ibu Vita Sigit. Masya Allah. Bisa terlihat ya sahabat Sedial-Sedial, kediaman Ibu Vita Sigit sangat besar sekali. Apa itu? Nanti terlihat, nanti tahu. Masalah. Nah, ini kita sudah sampai ya. Dekat kan ke sahabat Sedial-Sedial kediaman Ibu Vita Sigit dengan mes kita. Ya, hanya beberapa langkah saja sahabat Sedial-Sedial. Nah, ini kita mau masuk. Sepertinya sudah pada berkumpul kayaknya nih sahabat Sedial-Sedial. Walaupun perjalanan kita cukup jauh, tapi semua itu terbayarkan dengan bisa menginjakkan kaki di kediaman Ibu Vita Sigit. Dan ditambah lagi dengan sambutan hangat, canda tawa. Itu yang paling penting ya sahabat Sedial-Sedial. Let's go get inside there. Get inside. Jadi kalau kita bisa bilang jarak antara Samboja dan Sanga-Sanga ya tetap dekat karena tidak ada yang jauh selama semuanya pakai hati. Silakan. Kita sana aja deh, Jangan di belakang. posisi sana. Di tengah nggak apa-apa, biar enak kameranya. Tengah. Dua baris. Berarti kita dua baris nih ya. Maaf lah. Itu di belakang aja lah kita. Ibu-ibu selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa agak maju Bu. Ayo kita berjajar begini ya maksudnya ya Bu. Gak apa-apa ya berjajar-jajar. Mari silakan. Memang ter-PW itu yang ada ininya ya. Kalau yang nggak selamat kasihan deh. Sini, maju. Yes.
Sudah? Ibu-ibu, sebentar kita akan mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Recording in progress. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda pengajian rutin dan silaturahmi baik secara offline maupun online. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku 5. Sesi tanya jawab, 6. Pembacaan doa, 7. Dokumentasi, 8. Penutup. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki pengajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan pengajian kita hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah yang akan dibacakan yaitu surah Al-Kahfi ayat 28 yang akan dibacakan oleh Ananda Kaila, putri dari Ibu Atul Zurjani, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ananda Salsa, putri dari Ibu Medi Padri. Kepada Ananda Kaila dan Salsa kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridun zikrina wattaba'a hawahu wa kana 'abduhu mutalla. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan menyalahkan keadaannya itu lewat batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua PWP PT PHI Zona 9 Sil Sanga-Sanga. Kepada Ibu Pita Sigit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah ambil. Baik. Yang saya hormati Ibu Ustazah Mamudah Amin. Selamat datang Ibu di Kota Sanga-Sanga, Kecamatan Sanga-Sanga. Yang saya cintai ibu-ibu pengurus beserta anggota Persatuan Wanita Patra FIM Sanga-Sanga yang hadir pada hari ini baik secara offline untuk kediaman RDP kami maupun yang hadir secara online. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kebahagiaan ini, mungkin pagi kaget ya Bu, kita diserbu oleh air, tapi alhamdulillah ya, yang tadinya panas, alhamdulillah cuaca jadi tidak terlalu panas.
Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, kembali bersilaturahmi sekaligus belajar dalam salah satu rangkaian kerja, bagian kegiatan dari program kerja bidang sosial budaya PWP Field Sanga-Sanga, yaitu pengajian rutin PWP Field Sanga-Sanga. Selawat beriring salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan berikutnya yang kita nantikan syafaat. Baik Ibu Ustazah dan ibu-ibu tercinta semua, tema kali ini yang diangkat oleh bidang sosial budaya sedikit agak menarik, Ustazah. Bertemu dengan yang toksik, bagaimana sih cara menyikapinya secara Islam? Keren banget Ibu Ustazah. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di sini, baik yang offline maupun online, itu vibes-nya positif semua, Bu Ustazah. Amin. Bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan kami, Bu, program-program kerja kami, baik dari bidang pendidikan, sosial budaya, dan kegiatan untuk sekitar di lingkungan satu area kerja, itu semua tujuannya adalah agar bisa diterima dengan positif oleh ibu-ibu semua, begitu ya. Kami harapkan yang bisa sampai dari kegiatan yang kita sampaikan dan diterima dengan positif. Tapi bagaimana ya jika suatu saat nanti atau kita bertemu dengan hal yang mungkin yang akan agak kurang baik, bagaimana cara menyikapinya dari sudut pandang Islam? Yuk kita belajar bersama, nanti kita simak bersama-sama nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Ustazah Mahmudah nanti. Baik, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bisa hadir secara offline, teman-teman dari area Sanga-Sanga maupun dari area Samboja. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir secara offline, dan begitu juga dengan teman-teman yang di online. Terima kasih sudah mau ikut bergabung. Mari kita siram bukan fisik, kalau ini rohani kita ya, badan kita dengan hal yang positif. Terima kasih juga untuk bidang sosial budaya dan tentunya bapak-bapak yang telah membantu kami sudah dari pagi menyiapkan. Terima kasih banyak. Mungkin dalam acara penyelenggaraan kami nanti ke depan, mungkin ini dalam beberapa jam ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon dimaafkan. Demikian Ibu, selamat belajar bersama, selamat menikmati nanti penjelasan dari Ibu Ustazah Mahmudah. Amin. Sebelum saya tutup Ibu, saya punya sedikit pantun. Tolong dibantu teman-teman. Pergi memancing ikan nila, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Duta Sigit atas sambutannya. Ibu-ibu, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami ingatkan kepada teman-teman yang berada di online untuk mengisi absen yang linknya terdapat pada kolom chat. Terima kasih. Baik para hadirin, selanjutnya kita akan melangkah ke acara inti kita hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ustazah Mahmudah. Dan kemudian akan ditutup dengan doa. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil singkat dari Ustazah kita. Nama lengkap beliau Mahmudah binti Amin Mahmud LCMA. Beliau lahir di Balikpapan 5 Maret 1978. Sekarang beliau tinggal di Samarinda. Beliau mempunyai seorang suami yang bernama Dr. Taufik Hidayat LCMA dan baru memiliki putra-putri sejumlah 8 orang ya Ustazah. Pendidikan terakhir beliau yaitu Magister di Khartoum University for Arabic Language Student. Aktivitas beliau untuk saat ini yaitu menjadi Ustazah 3 benua, konsultan kurikulum pendidikan Al-Quran, konsultan keluarga dan parenting Islami, dosen di sekolah tinggi agama Islam Samarinda, pembina Majelis Taklim Pesona Muslimah Samarinda, pembina Yayasan Pesona Al-Quran. Dan alhamdulillah nih ada satu aktivitas yang sama seperti kita, yaitu ibu rumah tangga. Sama ya Ustazah ya, alhamdulillah ada yang sama. Sungguh aktivitas yang luar biasa padat ya Ustazah ya. Dilihat dari aktivitas beliau, sudah tidak diragukan lagi pengalamannya ya. Beliau pernah menjadi delegasi ulama Kalimantan Timur di Turki, kepala Yayasan Pesona Al-Quran Turkiye,
pengisi majelis taklim di DWP KBRI Khartoum Afrika, pengisi kajian keislaman di DWP KJRI Istanbul Turki, pengisi kajian muslimah di DWP Ankara Turki, serta menjadi pengisi majelis taklim muslimah di Belanda, Prancis, Makedonia, dan Khartoum Afrika. Masya Allah ya Ibu, sungguh menginspirasi sekali pengalaman-pengalaman beliau. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah. Dengan tema kita yang sangat menarik pada hari ini, yaitu bertemu yang toksik, bagaimana ya menyikapinya secara Islam. Kepada Ibu Ustazah Mahmudah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya harusnya posisi di mas-mas itu ya. Harus ya gitu ya. Ibu ngeliat saya Bu ya, Bu. Lihat ya Bu. Kalau ibu di sini pasti ngeliat ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya Bu sudah lama di Samarinda, tapi baru kali ini ke sama-sama. Ya Allah, terima kasih. Kalau bukan karena undangan di sini, kayaknya saya nggak pernah menjejakkan kaki di sini. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga, dan saya bersyukur sekali Bu. Kalau saya ke mall atau ke pasar, saya belum tentu bertemu ibu-ibu. Ya, kita bertemu kenapa? Karena Allah, karena ilmu, ya Bu ya. Dikarenakan taklim, ya. Itulah berkahnya, ya. Kita ketemu siapa aja, jadi Masya Allah. Mungkin di sini tuh orangnya sudah Nusantara ya. Nusantara maksudnya ada suku apa aja dah, gitu ya. Jadi bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini. Dan terutama Bu, yang paling untung sebenarnya ibu, karena rumahnya nih dipenuhi oleh malaikat, ribuan malaikat, ya Bu. Jadi ibu susah banget loh undang malaikat tuh Bu ya sebenarnya. Tapi kalau ibu suka ke tempatan pengajian, meskipun rumahnya sederhana, maka bersyukurlah. Jadi jangan pernah berat kalau teman numpang ya, rumahmu buat pengajian, silahkan. Ibu tinggal bilang tikar sama siapin air minum ya. Nanti biasa teman-teman pasti paham lah kalau potlakannya itu ya. Nah, jadi maksud saya, kalau yang Bu ada malaikat sayyahun, malaikat yang khusus tugas satu aja, mencari majelis ilmu. Jadi tuh Bu, ibu bersyukur tadi yang udah dandan dari jam berapa tadi, sama terutama ibu-ibu nih yang sudah tahu tanggal sekian. Ini kan saya keterima ini mungkin sekitar 3 minggu yang lalu. Saya mau kesana-sana. Itu udah persiapan, udah apa dari dulu tuh Bu ya. Maka insya Allah semua diberi pahala, termasuk anak-anak yang ditinggalkan. Karena tadi saya tinggalkan anak saya dalam kondisi drama, ya. Baru pulang dari sekolahan, hujan, pengen tidur sama saya punya anak 3 tahun Bu. Tiba-tiba, Ome aku pengen sama Ome, ya Allah, nah sebentar ya, Umi suntik semangat, gitu ya. Menyuntikkan semangat ke ibu-ibu, gitu ya. Saya tinggal, tapi alhamdulillah tadi sudah tidur. Ya Bu ya, ala kulli hal, alhamdulillah saya bersyukur banget. Jadi di sini ada malaikat sayyahun, sehingga Bu hati-hati bicara di sini, ya, yang baik-baik saja. Sama hati-hati Bu, majelis ini nih paling gak disukai oleh setan. Karena setan bersumpah sama Allah apa? La aku udah nalahum sirotokal mustaqim. Aku janji ya Allah apa? Aku nongkrong duduk-duduk di mana? Wahai setan, di jalan-jalanmu yang lurus. Di setiap jalan yang lurus. Jadi Bu, mohon maaf, kalau kayak di pub malam itu mah bukan, setan nggak banyak di situ. Udah ada yang jalankan tugasnya setan mah. Tapi Bu, yang nongkrongin ibu, jenderal-jenderalnya itu tuh di pengajian. Nanti tuh Bu, ntar ibu tuh gini, lihat saya tapi apa yang Bu ingat? Anaknya 8 doang. Iya Bu. Atau ntar apa tadi yang tadi ada yang lucu situ, nggak ingat. Jadi bisa tuh ibu pengajian saya nih pengalaman Bu, ngelihat saya gini, Bu yang kesambungan apa? Lupa Ustazah. La haula wala quwata illa billah. Berhasil setan. Saya ngajarin ibu itu. Jadi ada tuh ibu-ibu yang gini, atau Bu, saya cerita apa tiba-tiba sama banget ya, ngobrol sama temannya sampai selesai nggak dengar apa-apa tuh. Atau tiba-tiba saya sering kejadian nih, lagi ngisi pengajian, tentong anak saya pada telepon, ya, atau ibu datang aja pengen lihat nih, pasti
Nah, itu diantara gangguan-gangguan setan. Jadi yuk mari sama-sama termasuk saya kita niatkan karena Allah, karena ini tadi saya lihat ada yang dari jauh ya, dari Samboja itu kan, Samarinda. Kemudian bersyukurlah Bu juga. Jadi Bu, Ibu boleh banget nih pulang ke rumah minta tambahan duit sama bapaknya buat skincare, sama buat apa? Buat jajan-jajan. Kenapa Bu? Karena tugas ngajarin Ibu ini bukan tugas saya Bu, tugas bapak, suami Ibu. Jadi nih suami Ibu untung hari ini karena apa? Ibu dapat ilmu, terus dia di kantor aja nggak pekerjaannya. Enak Bu, ya silakan Bu ya minta tambahan duit, ya. Oke Bu, ya. Jadi catat ya Bu ya. Nah, kemudian sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya mungkin yang pertama kali saya ingatkan bahwa ada satu hal Bu. Jadi kemarin saya sebenarnya baru pulang 7 bulan dari Turki, ya. Jadi sekitar 3 bulan berikutnya tuh gempa besar ya Bu ya. Nah, saya baru selesai sebenarnya sama menemani suami ngambil S3-nya. S3-nya itu di Sudan Bu, di Afrika. Cuman manuskrip yang dia teliti itu di Istanbul ya, di Masjid Fatih tentang tafsir, suami saya bidangnya. Maka suami saya juga dosen di Unmul ya, dosen PAI. Nah, begitu kami pulang Bu, di Turki. Jadi sekitar 3 bulan berikutnya tuh gempa besar ya Bu ya. Nah, saya baru selesai sebenarnya sama menemani suami ngambil S3-nya. S3-nya itu di Sudan Bu, di Afrika. Cuman manuskrip yang dia teliti itu di Istanbul ya, di Masjid Fatih tentang tafsir, suami saya bidangnya. Maka suami saya juga dosen di Unmul ya, dosen PAI. Nah, begitu kami pulang Bu, di Turki, saya itu mendapati luar biasa yang namanya Turki hari ini, ya Bu ya. Di mana Bu? Itu kan kalau nggak salah hampir sekitar 100 tahun mau dihancurkan Islam dari sana, ya Bu ya, dengan dimasukkan tokoh Yahudi, ya, yang menjadi kalau di sana tuh bapak yang nggak bisa, namanya Kemal Atatürk, nggak bisa dia kayak Tuhan, nggak bisa ngomongin apa-apa kayak burung Garuda dah, pokoknya nggak boleh ngomongin bapak itu, ya, kecuali yang baik, gitu ya. Nah itu Bu, tapi apa Bu? Nggak pernah berhasil beliau menghilangkan Quran dari dada orang-orang Turki, ya. Sehingga apa Bu, saya karena biasa sibuk ya di Indonesia, begitu di sana saya di rumah aja. Terus Bu, saya baru ngerasain betapa nikmatnya punya rumah di Indonesia. Di sana rumahnya flat ya, dan anak saya 8. Setiap langkah kaki Bu kedengaran. Jadi saya beberapa kali panggil tetangga saya ya, kamu ribut. Ya gimana, langkah kaki 8 orang tiap hari ya. Udah gitu anak saya masih kecil, si Osman, bahkan pernah datang polisi ke rumah saya. Itulah Bu yang saya nggak pernah syukuri, rumah di Indonesia. Mau ngapa-ngapain aja bisa. Jadi saya di sana aktivitas saya, akhirnya saya mengulang hafalan saya, murojaah hafalan saya. Alhamdulillah selama 5 tahun di sana saya menyelesaikan 30 juz dengan 2 kali melahirkan. Tapi itu semata-mata bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Jadi apa Bu yang saya rasakan? Saya Bu kalau setoran hafalan biasa tuh waktunya 3 jam. Jadi saya persiapan dulu, saya bilang sama suami saya, Mas, saya minta dijaga anak-anak selama sekitar 3 jam lah. Jam pertama biasa saya tuh ke taman dulu. Ngapain saya di taman? Saya murojaah. Nanti perjalanan sekitar 20 menit ya, dari rumah saya ke tempat setoran hafalan, baru pulang lagi. Baru biasa saya sebelum pulang tuh saya murojaah lagi di masjid. Jadi saya Bu selama di sana menghafal Bu, menghafal di taman-taman Turki. Masya Allah, ada ibu-ibu sama sekali, mohon maaf ya, tidak pakai sehelai benang kecuali yang di atas sama yang di bawah ya. Tapi Bu, dia tungguin saya ngaji. Saya takut juga, ya Allah nih kenapa nih orang, ya Allah gitu. Saya lagi murojaah gitu, ada yang mendekat. Dia ngapain Bu? Saya ternyata nunggu saya selesai murojaah, habis itu dia bilang apa? Allah kabul etsin, Allah kabul etsin, cok buzal. Jadi dia bilang, ya Allah semoga Allah kabulkan, bagus sekali, ya Allah indah sekali. Dia bilang, saya dulu sebenarnya pengen dengan Quran ini, tapi kami baru zamannya Erdogan bisa pegang Quran kami dirampas, Quran kami dibakar, kami nggak bisa pernah menyentuh Quran. Jadi sampai hari ini kami hanya bisa mendengarkan Al-Quran. Jadi Bu, nggak pernah hilang di sana yang namanya cahaya Allah. Mau dipadamkan kayak apa nggak bisa. Karena itu sekalian, ada satu fakta dari seorang ulama, dia bilang apa? Selama 50 tahun kaum muslimin itu tidak pernah anak mudanya, generasi mudanya atau orang-orang di usia 18 sampai sekitar 20 tahun tidak pernah sedahsyat masa ini. Potensi generasi muslimin di seluruh dunia, bahkan termasuk yang hari ini berada di Hamas. Kalau dilihat Bu ya, nggak mungkin rasanya mereka bisa buat strategi secanggih itu ya, dengan kondisi yang luar biasa beratnya ya, terkait dengan macam-macam, terkait dengan Hamas yang biasa kita lihat adalah luar biasa dahsyatnya ya.
canggihnya yang mereka buat padahal di tengah kesusahan. Artinya potensi anak muda ini luar biasa. Saya beberapa kali ketemu teman-teman di Belanda, ada juga di Jerman beberapa kali. Luar biasa Bu, banyak yang ternyata kerja di PBB, kerja di perusahaan asing ya. Gajinya luar biasa. Kapan kamu pulang ke Indonesia? Nanti ketika Indonesia sudah menghargai saya kembali, gitu ya. Seperti itu. Saya di sini Bu, bukan mau meninggalkan Indonesia. Justru saya mau bangun Indonesia dengan cara saya cari semua ilmunya, saya kumpul semua ilmunya, nanti saya akan balik ke Indonesia, dapat sebuah ulasan. Alhamdulillah ya Bu ya. Itulah kehebatan anak-anak Indonesia. Tapi memang rata-rata Bu, mereka punya Al-Quran dan rata-rata ibunya suka majlis taklim. Nah, karena itu Bu, ternyata potensi selama 50 tahun Islam ini belum pernah anak mudanya sehebat ini karena ibu-ibunya sudah mulai ngaji juga. Ya. Kemudian tapi sekarang tuh tergantung ibu-ibunya. Mau lanjut istiqomah ngaji-ngaji apa enggak? Mau jadi orang materialis itu Bu, matre itu ternyata ada matre ilmu itu, ilmunya banyak banget, ikut pengajian apapun tapi kagak ada bekas. Ada Bu orang matre, jadi hati-hati matre ilmu. Makanya ulama menasihati, kalau sudah punya ilmu, maka jadikan amalmu itu seperti tepung, sementara ilmumu seperti garam. Saya ulang ya Bu, ibu yang suka buat kue di rumah, kalau garamnya 1 kilo, tepungnya 1 sendok, jadinya apa Bu? Dimakan kagak? Kagak makan. Nah, jadi Bu, seperti itulah ilmu. Ya, seperti itulah harusnya. Jadi kalau ibu pengajian mulu, terus nggak pernah dipraktekkan, mohon maaf ibu jadinya kayak begitu, nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa-apain. Tapi jadilah tepungnya banyak, ya, garamnya dikit, jadi bakwan yang enak tuh. Ya, nah, jadi seperti itu. Itu tambahan dari saya. Jadi semangatlah menuntut ilmu karena Bu, kita nggak pernah tahu di majelis mana kita diampuni Allah. Ya, jadi Bu, suatu ketika ada seorang anak, dia sebenarnya terpaksa disuruh pengajian sama abahnya. Dia tuh mau pengajian karena mau pinjam kunci aja. Maka kemudian begitu selesai majelis, dia betul-betul pinjam kunci, berangkat dia Bu, ternyata tabrakan sama teman-teman, meninggal. Dalam mimpinya datang di mimpi abahnya. Dia bilang apa? Dia dapat rumah yang indah sekali, bilang apa? Terima kasih Abah atas paksaanmu terhadap majlis kemarin. Karena dengan itu Allah mengampuniku, Allah mengangkat derajatku, dan Allah memberikanku tempat di surga. Jadi kita nggak pernah tahu satu majlis itu bisa jadi kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ganjarannya 3, khafat alaihimul malaika, kita dikelilingi oleh malaikat, ghasyiyatuhumur rahmah, ya, diberi dengan kasih sayang dan apa ini yang paling keren. Wa zukira fi man indah, disebut-sebut nama kita di arasy Allah. Nanti sampai ada dialognya loh. Kata Allah, dia pernah lihat aku? Enggak. Bagaimana kok melihatku? Dia makan semangat, kata mereka. Dia udah pernah lihat neraka? Belum. Bagaimana kalau lihat neraka? Jadi dialognya panjang. Sampaikan sesungguhnya aku membanggakan di depan seluruh malaikatku. Jadi Bu, kita kelihatannya aja gini, kadang-kadang dicuekin sama suami, ya, dipelototin sama mertua. Tapi Bu, kalau ibu rajin majlis taklim, ya, ibu dibanggakan di arasy Allah, disebut-sebut namanya oleh malaikat. Jadi meskipun capek, meskipun gini, nggak enak, ini kan acara kantor, ya udah terpaksa hadir. Meskipun kayak gitu, paksa aja dari ibu, ya, karena siapa tahu dengan itu dipaksain dulu Bu. Lama-lama yang begitu kebaikan itu dipaksain. Insya Allah lama-lama kita akan mendapatkan kebaikannya. Nah, kemudian ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah ibnu Rawahah. Ya, jadi Abdullah ini Bu, kerjanya suka ngoprak-ngoprak, bahasa Arab itu ngoprak-ngoprak. Suka ngajak-ngajak orang ke pengajian, ke majlis. Dikatakan dia suka bilang gini, hayya bina nu'minu sa'ah. Kita beriman sebentar. Ya, sering begitu. Maka kemudian sampai apa Bu? Sahabat ini Bu, yang suka diajak-ajak marah, komplain. Ini saya belum ke materi ya Bu, nggak apa-apa Ibu jangan pikir panjang banget Ustazah. Ya, ini penting, yang pertamanya awalnya penting. Jadi apa Bu? Dia bilang, dia komplain ya Rasul, ini Abdullah ini rasa banget ngajak terus. Pokoknya ngajak terus. Ketika ditanya kenapa sih Abdullah kamu ngajak-ngajak terus, teman-teman bilang, dia bilang apa? Sesungguhnya al-qalbu itu, ya, seperti kalkidru yughal kaifa yasha. Jadi hati itu gampang dia berubah. Sekata beliau seperti air mendidih, kalma yughal. Ibu kalau lihat di dapur air menggurak ya orang Banjar. Kayak apa Bu? Menggurak begini-gini kan Bu? Gak ada Bu. Ya kan Bu? Menggurak-gurak saudara. Nah, Ibu ya. Jadi namanya menggolak itu apa? Cepat. Begitulah hati kita Bu.
Maka hati ini bening, subuh-subuh selesai sudah semua. Begitu lihat status, oh jualan juga dia. Kasih harga murah, di luar harga member nih ya. Hebat dia nih. Tidak lama posting anaknya ngaji. Ini anaknya ini kayaknya dilajarinya dulu betul-betul nih, baru dipostingnya nih. Jadi Bu, rusak hati. Cepat hati rusak. Apalagi kita berada di zaman fitnah. Yang kata Rasul, kakitoin lain muslim. Jadi Bu, kalau Rasulullah, nanti ada zaman fitnah itu sudah seperti malam. Kalau sudah seperti malam Bu, kita nggak lihat apa-apa Bu. Kalau siang masih bisa ngeliat tuh, atau sore masih ada cahaya-cahaya. Kalau yang namanya kata Rasul sudah malam, itu berarti apa? Semuanya menutupi. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kayak hari ini aja Bu, umat Islam dapat bencana, masih banyak yang menyerang saudara-saudara sendiri. Saran saya, oke lah banyak perbedaan tentang Hamas dan sebagainya, tapi kita lihat Masjidil Aqsa kita aja deh. Gak usah dulu, ya. Gak usah dulu diperdebatkan, sedangkan orang kafir aja gak berdebat, padahal mereka punya sekte yang banyak, bersatu untuk memusuhi umat Islam. Kita yang kiblatnya sama ngapain, ya? Jadi hati-hati juga Ibu, ini zaman-zaman juga saya bilang masa-masa apa Bu? Mau milih pemimpin, jangan sampai dirusak per 5 tahun Ibu, uhwahnya. Ya, uhwah itu sampai mati Bu. Teman Ibu bisa jadi bersyafaat buat Ibu. Hargai aja dia punya pendapat apapun, tetap jadi sahabat. Bahkan Bu, kalau bisa perbanyak teman, karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu yang kasih senyum kita satu kali itu yang beri kita syafaat. Siapa tahu yang pernah nolong kita, kasih payung kita, ya, atau minta tolong pinjam sama kita duit 1000 di jalanan, itu yang beri kita syafaat. Jadi jangan sedikitin teman, banyakin, ya Bu ya. Sehingga tadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita harus bersemangat disebabkan memang hari-hari ini hari penuh dengan fitnah, ya. Itulah kenapa. Nah, fitnah itu seperti apa? Ada orang-orang yang beriman di waktu pagi, tampaknya aja beriman penampakannya, tapi kemudian hatinya yang rusak. Ternyata para ulama mengatakan, kenapa dia katakan beriman di waktu pagi, sorenya kafir? Ternyata apa Bu? Karena dia nggak ngurus hatinya. Yang dia urus adalah fisiknya saja, ya. Jadi kita nggak boleh mengurus hanya fisik kita, tapi juga hati kita hilang. Maka inilah kemudian terkait dengan materi ini Bu ya. Jadi ibu-ibu silahkan jaga semangatnya, staminanya menuntut ilmu. Karena Bu, apa Bu? Kata Rasulullah apa terkait Abdullah ibn Rawahah? Jadi Rasul nggak mengomentari sahabat yang marah-marah kalau ini, nggak dikomentari sama Rasul. Cuma Rasul bilang apa? Rahimallahu Abdullah ibn Rawahah. Innahu yuhibbul majlis allati yatabaha bihal malaika. Allah mencinta banget sama Abdullah bin Rawahah. Satu aja alasan. Kenapa? Karena dia suka majelis yang di situ dibanggakan oleh para malaikat. Itu aja. Tahu nggak Bu? Sampai nanti akhir hayatnya, menjelang dia wafat Bu, dia menangis karena satu ayat Quran. Bukan dia baca, bukan dia dengar, tapi dia fatazakar. Dia ingat. Aku ingat ayat Quran. Jadi ketika ingat, kita kan kadang-kadang Bu baca Quran, ini Quran aja nggak ngerti ayatnya apa. Kalau Abdullah bin Rawahah karena seringnya bermajlis, dia diberi rezeki di mana apa? Ingat ayat nangis. Coba yang diingat ayat Bu, kalau kita ingatnya kunci. Ingatnya suami, anak kita lagi ngapain? Ini anak saya nih, kakak Sofi lagi di Turki, kakak Zubair lagi di Turki, Hamad di Kediri. Ingat tuh. Kalau Abdullah bin Rawahah Bu, karena suka majlis ilmu, dia ingatnya ayat Allah surah Maryam. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali masuk ke dalam neraka, dan itu sudah keputusan dari Allah. Dia nangis Bu. Sampai apa? Istrinya juga nangis. Karena nangis suaminya. Ternyata aku teringat ayat Allah dan aku takut sekali menjadi penghuni neraka. Ya Allah, padahal dia sudah mau syahid Bu. Luar biasa. Nah ini rezeki dari apa Bu? Amalan kecil, suka majelis ilmu, ya. Alhamdulillah kalau di sini majelis ilmunya saya lihat luar biasa dari cerita Ibu. Mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Barulah saya masuk materi. Ibu capek nggak? Kalau nggak saya assalamualaikum. Saya pergi Bu jalan jauh-jauh, materinya dikit. Ibu-ibu pada ngantuk, pada capek nggak? Enggak. Boleh saya lanjut? Boleh. Materi saya ini insya Allah ya kira-kira 20 menit lah atau 15 menit ya. Kalau nanti terlalu lama Ibu unjuk tangan boleh loh Bu ya, kalau sama saya boleh. Ustazah capek. Boleh. Bu ya. Karena sebenarnya Ibu ini paling sabar Bu. Kan ibu-ibu tuh paling sukanya bicara.
paling gak suka denger. Enggak Bu? Ibu. Tapi hari ini Ibu dipaksa dengerin saya. Maaf ya Bu. Ya berarti Ibu orang yang paling sabar hari ini. Oke, saya lanjut. Jadi tadi adik-adik tadi makasih banyak ya nak, kalian baca Qur'annya Masya Allah luar biasa. Mudah jadi ahlul Qur'an ya, mudahan jadi ulama besar, jadi para pemimpin di masa depan. Jadi, oh tidak ada suara nih kata beliau. Jadi Ibu sekalian, tadi dibacakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajh. Jadi bersabarlah kamu ya bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, senantiasa dia menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata apa Bu? Kita tuh harus bersabar di lingkungan sesama kita kaum muslimin. Ya, terkait dengan toksid. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang toksid yang kita dapati? Pertama, kita pastikan dulu benar-benar toksid apa kagak. Jangan-jangan itu adalah suuzon, sangka sangka. Nah, gitu. Makanya iyyakum wadzanni. Ya, hati-hati dengan prasangka. Karena zon itu akzabul hadis, ya. Adalah perkataan yang paling bohong. Jadi perbuatan yang paling bohong. Jadi pertama Bu pastikan toksid itu kan seperti racun ya Bu ya. Racun kuman yang mengganggu. Ya. Jadi pertama bagaimana kalau kita bertemu di lingkungan yang ada orang toksid? Setiap ketemu dia tuh ingat dunia aja. Selalu pengen ngeluh aja. Pokoknya enak deh kalau sama dia pasti ngeluh dunia. Enak banget. Kagak dibilang apa-apa. Ya. Atau misalnya gini, kalau kita lagi marah tuh sama suami, sama kalau ketemu dia tambah marah kita dibelain. Tuh. Gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita perhatikan dulu baik-baik ya. Karena jangan sampai kemudian kita ternyata prasangka ya. Nah, tapi memang ada aturannya dalam Islam tadi. Yang pertama apa Bu? Bersabar. Sabarnya seperti apa? Jadi wasbir nafsaka, sabar-sabarkanlah dirimu ya. Wasbir nafsaka alladziina yad'una rabbahum, yang senantiasa menyeru kepada Tuhanmu bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Nah, jadi yang pertama adalah sabarlah dengan kalau ketemu dengan teman-teman seperti itu. Kenapa? Karena ternyata ya, kalau dalam Al-Qur'an justru Bu, yang namanya qalbun salim itu bisa didapatkan kalau kita bertemu atau bersabar dengan teman-teman yang seperti ini. Jadi Bu, ada mungkin nanti kapan-kapan kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut, memang ini harus ibu-ibu pegang Quran, baca Qurannya, kita baca tafsirnya sama-sama. Tapi karena terbatas nggak apa-apa, saya ungkapkan aja di sini. Jadi qalbun salim itu ada 2 kali diulang di surah Asy-Syu'ara sama surah As-Saffat. Yang hitopnya itu kepada Nabi Ibrahim. Ceritanya kisahnya tentang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ada saat ya dia menyampaikan tentang ilaman atau Allah biqalbin salim itu setelah dia selesai ya berhadap-hadapan dengan kaumnya dan ayahnya sendiri ya, yang diajak berdakwah, diajak kebaikan, ternyata apa? Malah marah-marah, malah mengancam dia untuk dirajam, dibunuh ya. Malah mengusir dia ya. Malah disiapkan apa? Kayu-kayu ya untuk membakar dia. Maka disitulah dia berdoa, ya Allah ya, karuniakanlah kepadaku qalbun salim. Di surah As-Saffat ya. Jadi itu menjadi puncak harapannya. Di surah As-Saffat, itu di surah Asy-Syu'ara tadinya, yang satunya lagi di surah As-Saffat. Di surah As-Saffat Allah sudah memberikan penghargaan. Ya, hatimu memang salim. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Kalau di surah Asy-Syu'ara illaman atallaha biqalbin salim, harapan dia. Nah, ternyata Bu, sama di surah Asy-Syu'ara maupun surah As-Saffat. Itu kata qalbun salimnya diapit. Kalau di surah As-Saffat itu diapit setelah Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh ya. Dan habis itu ada lagi dialog panjang Nabi Ibrahim lagi sama kaumnya yang bandel. Nah, berarti apa Bu? Semakin orang-orang di sekitar ibu, umatnya Nabi Muhammad, misalnya nih, kita kan kadang-kadang gimana ya Ustazah, kalau yang toksik itu suami sendiri, ipar sendiri, mertua sendiri, gitu kan?
Ingat Bu, dia umat Nabi Muhammad. Jadi semakin ibu bertemu dengan toksit-toksit, maka disitulah ibu semakin bisa dapat qalbun salim. Karena qalbun salim letaknya adalah setelah kita bermuwajahah, berhadap-hadapan ya, kemudian kita menyampaikan sesuai dengan kebaikan yang kita sampaikan ya. Tapi kalau saya lihat semua, jadi kan gini Bu, teman itu kalau berteman tuh ada dua, kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi, itu aja, pilihannya cuma dua. Maka kalau dalam peristiwa Nabi Ibrahim ya, yang qalbun salim, memang semuanya Nabi Ibrahim posisinya mempengaruhi, bukan terpengaruh, apalagi dipengaruhi. Saya ulang ya Bu, nanti saya ulang lagi materi saya nih Bu. Jadi kalau berteman hanya ada dua yang kita dapat, kita mempengaruhi orang lain atau kita dipengaruhi. Maka posisi kata qalbun salim dalam Al-Quran Asy-Syu'ara maupun As-Saffat, posisi Nabi Ibrahim dalam kondisi adalah mempengaruhi ya, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Bahkan dia orang yang kokoh, bahkan disebut inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah. Dia sendiri Bu, tapi Allah sebut dia ummah. Jadi sebenarnya Bu, apa ya, kalau dalam Al-Quran itu kita ini seharusnya kalau iman kita benar, satu kita ini setara dengan dua orang. Kalau iman kita benar ya, maksudnya apa? Kita rasa sepertinya cuma satu orang nih, tapi apa? Pekerjaannya kayak dua orang. Selesai sebut ya gitu ya, wah gitu kayak dua orang. Itu level bawah. Level atasnya baru apa? Satu kita setara dengan 10 orang. Jadi satu orang kita tapi kayak 10 orang. Tiba-tiba rumah ini bersih semua, sound system siap, semua siap gitu ya, makanan siap. Itu ya level kedua kalau keimanannya tinggi. Baru ketiga apa? Satu orang setara dengan umat pengaruhnya. Harusnya gitu. Ini juga ada pembahasan tadabbur ayatnya. Saya biasanya mentadabburi ayat-ayat ini kepada para pemuda ya. Nah maka Bu, Nabi Ibrahim itu seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim sekali lagi Bu, jadi misalnya nih ibu ketemu teman toksit, maka ibu bilang, wah kesempatan gue ngukur hati gue bersih apa kagak ya, gitu Bu. Apalagi kalau yang toksit apa? Laki ibu ya, siapa lagi? Mertua ibu, tetangga ibu ya. Tapi apa Bu? Satu ya, qalbun salimnya satu syaratnya harus apa Bu? Apa tadi? Sabar sama apa Bu? Mempengaruhi. Ibu nggak akan dapat qalbun salim kalau apa? Dipengaruhi. Misalnya gini, kamu tuh ya, jadi kita diceritain apa-apa, kita tambah panas. Awas ya, nanti gue balas dengan yang lebih keras. Habis itu apa? Minjem 100 lu dong. Pas banget nih buat balas nih. Nah itu berarti apa Ibu? Terpengaruh. Berarti Ibu gak dapat qalbun salim. Gimana kalau dapat qalbun salim? Jadi Bu, ternyata Bu, hari ini kenapa banyak perempuan minta healing? Ternyata Bu, apa penyebabnya? Kita tuh Bu, gara-garanya apa? Kurang nangis, banyak makan, kurang tidur. Saya ulang Bu ya, kenapa kita kadang-kadang kurang healing? Karena Bu, ternyata kita kurang nangis. Saya ulang, apa lagi Bu? Banyak makan, kurang tidur. Ini kalau dibahas Bu 2 jam loh Bu. Karena Bu ya, berarti wajib diundang lagi saya nih ya. Maka kemudian Bu, kalau kurang makan, kalau kurang nangis Bu, ternyata Bu, semua ciri orang-orang beriman di Quran itu sering menangis. Khorru sujada wa bukiya. Tapi apa? Khorru sujada wa bukiya. Tapi nangisnya bukan nangis di status Bu, di Facebook enggak. Seluruh dunia tak tahu kalau dia menangis, tak tahu. Semakin seluruh dunia tahu, maka ibu semakin sebenarnya tidak menangis. Hati ibu makin kering ya. Jadi gimana Bu? Jadi ibu kalau bisa tuh berdampingan sama suami, tapi ibu lagi zikir nangis sama Allah. Suami kagak tahu. Kamu kenapa Bunda? Kagak, ingat ibu gue aja, padahal lagi nangis karena dosa. Keren Bu. Jangan dibilang gini, tahu nggak? Gue nih
wali Allah. Nangis sih karena dosa duit. Jadi lu syukur, jadi apa? Gue jadi istri lu. Salah bu kayak gitu ya. Jadi artinya yang pertama karena kurang menangis. Kalau ibu dengar dari Dr. Zaidul Akbar, ya, kenapa orang sekarang itu banyak kurang sehat? Karena memang kurang menangis. Ya. Ibu jangan lihat saya bu ya, berarti saya harus nangis. Jadi gini bu, di Quran bu, ada cara berdoa. Ya. Ini masih pembahasan qalbun salim. Jadi saya kalau teman-teman toksik kita nggak usah bahas panjang-panjang karena memang kalau toksik ini bu, ini bagus banget ini pilihan materi ini panjang sebenarnya. Jadi kita satu tapi kita fokuskan agak dalam ya bu. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari cara doa saja supaya kita bisa nangis ya bu ya, seperti apa? Contohlah doanya Nabi Zakaria. Itu di surah apa? Surah perempuan loh bu. Surah apa? Surah perempuan bu? Bukan bu. Surah namanya perempuan. Maryam. Ya bu ya. Nah itu apa? Inni khiftul mawaliya min warai. Aku ini takut nggak ada pelanjut hidupku. Jadi Nabi Ibrahim nggak bilang gini, fahabli waliya yarisuni wali. Nggak langsung doa begitu bu. Apa? Inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulang gue udah retak-retak nih kayaknya, udah capek semua ya Allah gitu. Ibu kalau doa langsung, ya Allah, tolong jaga suamiku. Kulihat sepertinya dia ciri-ciri selingkuh nih ya Allah. Tolong ya Allah, anakku nih kemarin aku dengar dari gurunya ya Allah dia bolos. Tolong segera ya Allah, jangan dia bolos lagi. Itu ibu kering doanya, kering. Gimana caranya? Ibu harus bilang, ya Allah, aku nih pengen masuk surga bareng suami aku, tapi kenapa begini ya Allah? Jadi gitu. Tapi aku nggak mampu ya Allah. Pasang CCTV nggak mampu kemana-mana, suamiku nggak mungkin dipasang CCTV ya Allah, emang mobil. Ya, jadi kita bilang semua segala kekurangan kita kayak Nabi Zakaria bu, inni khiftul mawaliya. Jadi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku, berarti apa yang dia bahas? Dirinya bu. Ibu bilang aja, saya ini Allah baru berhijrah, kurang ilmu saya gini-gini, kasih tahu sama Allah semuanya. Ibu biasa langsung pasti gitu deh bu. Iya bu. Kalau sudah bicara diri, tapi bu, pesan saya jangan siang-siang ntar anak ibu bilang kenapa bunda, kenapa mama, terlapuk seluruh tetangga. Tadi mamaku nangis loh. Nih, gawat ini nanti. Ya, apalagi kalau dibilang nanti sama gurunya, apa kebiasaan mama? Mamamu lagi ngapain? Lagi nangis. Ya Allah, itu salah. Jadi bu, happy depan anak-anak. Kapan nangisnya? Malam. Makanya bu, kita juga kadang salah-salah. Perempuan ini tuh sebenarnya pertama kali itu dipotret oleh Allah sebagai istri dulu bu. Jadi perempuan dipotret oleh Quran sebagai istri itu 54%. Sebagai ibu baru 27%. Baru sebagai pribadi 19%. Ibu yang merasa jadi wanita paling sukses, tapi kebanyakan ngurus anak daripada suami. Mohon maaf, ibu bukan istri sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau ibu di mana saja temukan masalah dalam rumah tangga, maka ketemukan akarnya. Pertama bu, perhatikan bagaimana bakti suami ibu sama ibunya. Ibu harus tolong. Ya, kalau ibunya udah nggak ada, cari bule-bulenya, saudara-saudara ibunya. Cari semua bu. Ya, muliakan, hormati, kasih bantuan. Itu sumber permasalahan keberkahan. Jadi itu kalau nggak dijalankan sumber permasalahan di rumah tangga. Kalau dijalankan sumber keberkahan. Dan kadang-kadang orang tua bu nggak butuh duitnya, butuh cuma telepon suara kita, nanya kabarnya. Dia nggak bilang, lu dikit banget sih ngirimin gue. Nggak pernah bu. Ya, karena orang tua bu, semakin tua semakin bijaksana. Ya, jadi itu. Yang kedua, kalau udah selesai nih, ini pesan ibu saya sama saya. Mudah bantu Taufik, meskipun mama itu orang maksudnya berpunya, tetap dia punya tanggung jawab. Ya. Jadi saya dari dulu kalau kasih hadiah apapun dari suami saya lewat saya. Mak ini dari Taufik, dari Mas Taufik mak. Jadi gitu, nggak pernah masalah. Nah kemudian sama kalau kasih ke ibu saya selalu lewat suami saya. Papa ini dari Mas Taufik, buat bapak saya atau buat ibu saya. Gitu ya bu. Nah jadi kedua apa? Kalau ternyata sudah selesai, ini sudah selesai Ustazah, maka apa yang kedua? Yang kedua adalah apa? Yang kedua, cari bagaimana ridhonya suami di hati ibu.
cari ridhonya suami. Ya. Ridhonya betul-betul ridho. Saya pernah Bu, ya Allah ketemu curhat suami. Pak, suami istrinya sering minta maaf. Apa Bu? Minta maaf Bu. Saya dimintain maaf cuma 2 kali. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Bu? Karena Bu, saya ini orang Bugis ya Bu, suaranya keras terus. Suami saya orang Malang, suaranya kecil. Saya tahu diri Bu, dosanya banyak. Sampai hari ini saya belum bisa menurunkan suara saya. Tambah saya ustazah Bu. Banyak anggota pengajian sering ngantuk, jadi saya suaranya keras. Jadi Bu, saya Bu selalu di antara, ini saya bongkar dikit ya, kegiatan harian saya sebelumnya adalah minta maaf sama suami. Kalau suami saya sudah tertidur duluan, saya bangunkan tengah malam, mas aku minta ridhomu hari ini, minta maaf ya mas buat hari ini semuanya. Ya. Nah, itu kebiasaan saya Bu. Karena apa Bu? Semua Rasulullah itu kalau ketemu laki-laki nggak pernah bilang lu punya bini apa kagak, enggak Bu. Tapi kalau ketemu perempuan ditanya lu punya suami, iya. Ingat ya, suami lu nerakamu sama surgamu. Jadi ibu selama punya suami itu Bu, berarti apa? Di kantong ibu ada neraka, di kantong ibu ada surga. Maka perhatikan, ya, perhatikan. Sehingga itulah perlu minta ridho suami. Karena Bu, kalau kita sering minta maaf sama suami, lama-lama kita gampang maafin. Orang yang jarang minta maaf Bu, dia susah nanti memaafkan. Jadi minta maaf itu adalah latihan kita menghilangkan ego kita. Dan ibu nggak usahlah takut-takut. Ibu merasa harga diri di bawah. Rumah tangga itu bukan masalah harga diri di bawah, di atas Bu. Ya, rumah tangga itu ibadah sama Allah ya. Karena al-hisabu fardan, hisabnya sendiri-sendiri. Maka tadi saya ulang adalah perhatikan, jadi ibu tuh paham-paham. Ibu tuh kekasih, ibu tuh pendamping suami. Jangan habiskan waktu untuk anak-anak. Bahkan anak-anak harus tahu ibu punya 3 kali waktu tidur. Makanya tadi saya pertama ada Bu, kalau ibu mau bahagia maka apa banyak-banyak nangis, curhat sama Allah di tengah malam. Untuk bisa curhat, ibu perlu tidur siang. Ini terkaitan dengan kenapa penyebab kita banyak sakit, karena apa? Kita kurang tidur. Ternyata Bu, Rasul tidurnya 3 kali. Ibu tidurnya berapa kali Bu? Sekali kan? Iya. Itulah Bu kita nih Bu, saking bandelnya sama Rasul tuh Bu, disuruh tidurnya nggak mau Bu. Kagak. Saya pernah Bu ada yang Bu, Rasul tidurnya 3 kali loh Bu, Rasul cepat malam hari cepat tidur. Susah Ustazah, saya ini jualan loh Ustazah. Justru di atas jam 10 itu banyak pelanggan Ustazah. Oh oke. Coba bayangin Bu, disuruh tidur aja susah. Ya, berdalih apa cari dunia. Tidur loh, bukan angkat senjata, bukan berjuang. Ya Bu ya. Jadi artinya apa? Udahlah. Di Amerika Bu, itu ada satu sebuah laboratorium khusus untuk kesehatan. Di antaranya apa Bu? Dia meriset bagaimana tidur yang benar. Ya Bu. Dan diwajibkan orang tidur 3 kali. Di antara yang paling wajib tidur siang. Jadi karyawan kan harus tidur siang. Meskipun tidurnya begini. Karena ada namanya tidur kailulah. Jadi Bu, ibu-ibu supaya nggak healing banyak-banyak, maka apa banyak nangis di tengah malam. Karena healing juga lumayan Bu. Ternyata healing itu buat orang yang sakit jiwa loh Bu. Ya Bu. Kalau piknik iya Bu. Jadi healing itu kosakata buat orang yang sakit jiwa, depresi. Maka Bu, kemudian saya ulang ya Bu. Maka yang kedua adalah apa? Jadi banyak menangis. Nah, tadi saya ulang Bu ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bilang apa? Inni wahanal azumin washta'ala ra'su syaiba. Habis itu dia bilang apa? Aduh rambutku udah putih semua. Wa mro'ati akhiro. Istriku lagi. Istrikunya dari dulu udah mandul. Tapi apa? Tapi aku ini khiftul mawali yang mewah. Tapi aku takut ya Allah nggak ada keturunanku kayak apa ini. Ya risuni wa ya risumin aliyah, yang bisa melanjutkan harapan cita-citaku untuk agama ini ya Allah. Gitu Bu. Jadi apa? Banyakin curhat dulu baru minta. Ya Bu ya. Jadi ibu semakin bilang, ibu harus definisikan juga kata-kata ibu. Saya kecewa ya Allah hari ini. Sudah capek-capek suamiku ya Allah, aku nggak dihargai. Kasih tahu ke Allah Bu. Jadi yang namanya doa nggak mesti surga ya Allah sembuhkan suamiku cepat. Nggak begitu Bu. Ngobrol dulu sama Allah. Ya. Kalau saya ngobrolnya silakan mau di kamar boleh. Ya. Mau tempat sendiri boleh. Kalau saya memang biasanya membiasakan diri yang mulai itu di dekat anak-anak saya, karena saya tahu biar ada vibrasi kebaikan ya Bu ya. Dari dulu saya biasakan begitu. Jadi tengah tempat tidur anak saya, disitulah sela-sela mereka saya sholat ya. Nah jadi gitu. Nah kemudian apa Bu? Yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu
kita diminta oleh Allah untuk, kenapa orang banyak sakit? Karena kurang banyak makan, ya. Makan ini kalau saya nggak usah bahas ya, karena ibu pasti ahli gizi. Pokoknya itu aja intinya. Yang berikutnya adalah, maksudnya saya tahu Pertamina itu pasti banyak kelas-kelas begitu nih ya. Nah, maka kemudian yang ketiga adalah apa, Bu? Kurang tidur. Tidur itu sebaiknya apa, Bu? Segera tidur. Dan ibu-ibu, anak-anak harus tahu, makanya Masya Allah ya, Quran itu sampai membuat supaya ibu tuh punya privasi, supaya ibu tuh nggak capek, nggak lelah, perempuan itu supaya bisa nggak jadi toksik buat orang lain juga. Maka apa, Allah suruh dia berbanyak istirahat dan tidur. Kita dianjurkan apa, Bu? Kan anak kita ada 3 waktu aurat, tidur siang, sama sebelum subuh, sama setelah isya. Itu anak kita nggak boleh ketuk pintu kecuali dengan izin. Maka harusnya kenapa? Itu berarti waktu private kita. Kita boleh bilang sama anak kita, nak ini waktu tidur ayah, waktu tidur bunda. Itulah ibu yang benar. Tapi kalau ibu 24 jam buat anak ibu yang salah. Dan ibu kenapa salah? Karena ibu melawan kata Quran, kata Allah yang sudah diatur dengan baik. Karena akhirnya apa? Anak-anak gak menghargai kita. Jadi kok saya bilang, ingat ya nak, ini waktu tidur siang Umi. Kamu juga harus tidur siang, Umi juga tidur siang, supaya kita enak. Tidur malam juga gitu, karena Bu, ternyata vitamin otak itu kan keluar mulai dari jam 9 sampai jam 10. Kalau di atas itu, dia udah gak maksimal. Sehingga, jadi saya ini pernah dengar dari seorang ahli, dia anaknya Bu, hafiz Quran 3-3-nya, dan 3-3-nya direkrut menjadi, kalau nggak salah, pilot Angkatan Udara Amerika. Ya. Dia pertama selalu tidak pernah menanyakan kabar anaknya, tapi selalu menanyakan bagaimana perasaanmu nak. Dia tanya rasa. Suaminya juga gitu, nggak tanya gimana kabar mas, aman, nggak begitu. Ya, gimana perasaan hari ini, bahagia, senang. Yang kedua apa? Dia senantiasa nyuruh anaknya segera tidur, karena di atas jam 9 itu nutrisi otak. Jadi biarpun ibu kasih anaknya makanan macam-macam, tapi kalau tidurnya sering terlambat, maka dia akan gampang lelah dan sering marah-marah karena dia nggak dapat nutrisi dari otaknya langsung. Sehingga jam 9 atau jam 10 sudah harus tidur. Kalau saya habis isya semua wajib tidur. Gimana kalau nggak tidur? Insya Allah tidur Bu. Kalau dimatiin lampu baru kita cerita, atau baca salawat, atau baca. Saya kalau baca Quran pasti anak-anaknya tak lagi tidur. Ya, matiin lampu. Kemudian apa? Kemudian siang hari waktu tidur. Jadi saya bilang anak saya, pokoknya kalau mau makan, makannya habis asar. Tapi kalau ada yang lapar lagi, Umi gak akan melayani kalau habis isya. Waktu istirahat Umi. Biar anak hargai kita, Bu. Jadi anak gak ngerasa kita nih servisnya dia terus. Jadi karena apa? Cuma 27% sebagai ibu, mohon maaf, 54% sebagai istri. Jadi ibu itu harus bersiap jadi kekasih. Ibu jangan lihat saya Bu ya. Saya Bu. Nah, apalagi apa Bu? Tugas istri cuma 2, menenangkan, mengenyangkan. Menenangkan hanya bisa didapat dengan ilmu dan Al-Quran. Dan di waktu malam. Kita dengar azan dulu Bu ya, baru saya lanjut sedikit lagi. Salah, semuanya pokoknya isinya itu aja kritik. Nah ini perlu diwaspadai teman-teman kayak gini. Yang ketiga Bu, mudah berutang. Utang janji maupun utang duit. Yang ketiga Bu, biasanya pelit. Pelit itu apa? Kalau berteman pokoknya kalau bisa duit dia nggak pernah keluar. Pokoknya manfaatin kita aja. Ini juga perlu hati-hati dan waspada. Karena yang namanya teman itu justru apa Bu? Dia ihsan, mendahulukan saudaranya. Kalau dalam Islam Bu ya. Nanti ini memang sekali lagi ini panjang, ada beberapa hadis-hadis, tapi nggak apa-apa saya rangkum aja. Yang pertama apa Bu? Hati-hati dengan teman. Jadi Ibu gini. Ini ciri-ciri beberapa teman yang perlu kita hindari. Maksudnya kalau misalnya ibu bisa bergaul, ibu bisa pengaruh, bagus. Tapi kalau nggak bisa, maka jauhi aja Bu. Tapi jauhnya sekali lagi tanpa kita menyakiti dia. Doakan saja atau kurangin aktivitas dengan dia. Dan itu boleh Bu. Tapi satu lagi, ketika ibu menghindari dia, jangan juga bilang gue lebih baik. Jangan. Bilang mungkin ya Allah kirimkanlah teman yang lebih kuat. Aku kayaknya imanku nggak kuat ya Allah. Kirimkanlah kepada dia Allah teman yang lebih kuat, sebenarnya dia banyak kebaikan ya Allah. Gitu. Ya. Tapi ibu pastikan dulu benar. Jadi gini, kalau lihat teman toksik pastikan dulu toksik apa enggak. Itu pertama Bu ya. Yang kedua sabar. Sabar tadi saya katakan apa? Itulah dapat qalbun salim ya Bu ya. Nah, ketiga barulah karena sebaik-baik muslim itu yang bergaul dengan orang lain dan bersabar. Itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak pahala. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sebagai penutup,
adalah ciri-ciri teman yang perlu dijauhi, ya. Yang pertama cirinya kalau suka mengeluh, suka mengkritik, ngomongin orang. Terus yang ketiga adalah gampang berhutang, hutang janji maupun hutang duit ya Bu ya. Keempat adalah pelit, ya. Ini 4 ini Bu. Maka Ibu boleh jauhi. Bukan karena Ibu benci, bukan. Karena Ibu bilang ternyata mungkin iman saya lemah, ya. Seperti itu. Apalagi kalau sampai hati-hati mengganggu rumah tangga Ibu, ya. Nah, apalagi kalau nggak diridhoi oleh suami, ya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan pelajaran kepada kita. Dan saya tutup mungkin al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'dan illal muttaqin. Semua pertemanan itu Bu, ya, nanti di akhirat ujungnya jadi musuh, kecuali satu aja, yang berteman karena menjaga ketakwaan. Itulah kenapa dalam hadis Rasul, ya, almar'u ala dini kholilihi, seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur, maka perhatikan, pastikan man yukholil, siapa temannya. Baik teman Facebook, teman yang sering kita lihat di media sosial maupun teman langsung. Perhatikan siapa teman kita, karena berarti itulah kita, Ibu ya. Kemudian yang terakhir, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, ya, la ta'kulu illa mu'minan wa la tusahib illa mu'minan wa la ta'kulu ta'amuka illa taqi. Jadi dalam hadisnya dikatakan begini, wahai orang-orang muslim, wahai orang beriman, janganlah makan makananmu kecuali orang beriman. Dan janganlah kamu bersahabat kecuali orang yang punya iman, dan janganlah kamu makan di rumahmu kecuali orang bertakwa. Berarti apa Bu? Artinya apa? Sampai seperti itu. Ini dalam konteks teman ya Bu, bukan berarti gini, kalau gitu non muslim gak diteman, enggak. Non muslim boleh kita berteman, tapi ini konteksnya kalau dengan orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang beriman, kenapa? Kalau bisa bertemanlah sama orang yang bisa nambah keimanan, ya. Dan kalau makan, berarti kalau makan di rumah, maka itu perlu pilihan lagi. Dan jangan makan di rumahmu kecuali orang yang bertakwa, yang hati-hati terhadap urusan agama. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas tausiah yang disampaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu di sini bagi yang mau bertanya. Dan untuk yang online ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya ibu-ibu. Kita ke pertanyaan online dulu ya Bu. Bismillah, ini dari Ibu Winda Asrullah. Izin bertanya Ustazah, apa yang menyebabkan seseorang menjadi toksik? Lalu, apakah teman yang toksik harus dihindari? Sementara dulunya teman tersebut tidak seperti itu. Semua berubah semenjak ditinggal suaminya. Mohon pencerahannya Ustazah. Oke. Saya bacakan semuanya ya Ustazah. Dari Bu Nita Soeharto. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya bagaimana menyikapi jika anak-anak kita yang masih kecil bertemu atau pergaulannya dengan anak lain yang tutur katanya kurang baik. Dari Ibu Hilma Said Faisal. Ustazah ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang sudah remaja supaya bisa melaksanakan ibadah dengan tekun. Padahal kita sudah mencontohkan kepada anak ibadah seperti sholat, ikut majelis, tapi belum juga tergerak hati anak untuk ibadah. Karena si anak kebanyakan megang HP. Zaman sekarang apa-apa HP Bu, jadi bagaimana caranya ya Bu Ustazah? Dari Ibu Indah Bambang. Ustazah, mohon izin bertanya, adakah kiat atau cara elegan untuk menasehati anak-anak kita untuk menghadapi teman-teman yang toksik di sekolah tanpa memicu keributan? Satu lagi ya Ustazah. Dari Ibu Ina Kamto.
Bagaimana menyikapi orang yang suka menjatuhkan mental kita dengan ucapannya yang selalu menyakitkan? Haruskah kita diam dan bersabar saja agar tak terjadi keributan dan perdebatan? Itu yang dari online ya. Halo yang offline bagi ibu yang ada di sini silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Bu Nana. Saya jadi bertanya, bagaimana memperbaiki mental kita ketika kita sebenarnya pernah mengalami trauma toxic relationship, baik itu dalam lingkungan pertemanan maupun lingkungan keluarga. Bagi ibu ada pertanyaan yang lain? Oh silakan Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, itu bertanya, seumpama kita ada orang zolim kepada kita, boleh nggak kita mendoakan? Kan ada hadis kalau doa orang terzolimi itu tidak ada penghalangan dari dia dan Allah. Bolehkah kita mendoakan yang istilahnya ya Allah berikanlah dia yang setimpal pokoknya balasannya setimpal gitu. Kita tidak membalasnya di dunia, cuma kita lewat jalur kami. Baik, terima kasih Bu Desi. Mau ditambah lagi pertanyaan? Boleh. Oh boleh Bu, boleh nambah lagi. Ibu siapa? Saya Putri dari Samboja. Putri. Mohon maaf Ustazah, ingin bertanya soal toksik. Toksik kan biasanya antara teman atau tetangga atau siapa. Nah ini bagaimana kalau kita merasa orang tua kita itu loh yang toksik. Nah jadi apakah benar orang tua toksik atau sebenarnya kita tuh hanya tidak suka dengan sifatnya orang tua lalu kita menganggap orang tua kita tuh toksik. Jadi batasan antara toksik dan tidak menyukai itu tuh gimana perbedaannya? Terima kasih. Sudah cukup ditampung dulu pertanyaan yang ada ya Ibu. Silakan Ustazah. Jadi saya mungkin ke yang terakhir ya dulu. Karena dia menarik. Maksudnya menarik tuh yang kita hadapi. Karena ada teman saya juga, ibunya tuh luar biasa lisannya. Dia takut semua yang diungkapkan ibunya tuh jadi doa buat dia. Karena pokoknya kata-katanya tajam ya. Jadi Bu, yang pertama adalah kita tetap pakai konsepnya Al-Quran, bahwasannya kita nggak bisa milih ibu, nggak bisa milih siapa, pokoknya kita nggak bisa pilih, sehingga itu adalah semuanya takdir terbaik. Nah, maka takdir terbaik itu kan berarti bahkan para ulama mengatakan apa? Kalau bisa dibuka tuh tabirnya Allah, kamu pasti akan meleleh ya, cintamu tambah cinta sama Allah. Betapa bagusnya dia atur hidupmu. Nah, termasuk kita punya orang tua yang seperti itu. Berarti apa? Itu adalah sebenarnya emas dan mutiara kalau kita benar menghadapinya. Sedangkan kepada orang yang konsepnya Allah itu kan wa ahsin, berbuatlah baiklah kamu kepada manusia, terutama kepada orang tuamu, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Gimana tuh Bu? Gimana? Kita nggak bisa bandingin Bu ya. Ibu pernah dimintain duit sama Allah gara-gara dikasih udara? Agak pernah. Sekarang saya tanya, Ibu, kalau yang kita minta baru dikasih Allah, kira-kira kita mati apa kagak? Karena tidak ada yang pernah minta bangun tidur, ya Allah kasih aku nafas hari ini. Nggak ada. Kan Bu? Jadi Allah sudah kasih semua yang tidak kita minta dikasih. Jadi artinya apa? Maka level kita untuk berbuat baik kepada orang itu levelnya memang tinggi. Berarti wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana berbuat baiknya Allah padamu. Kalau saya Bu,
banyak diuji oleh guru-guru saya sendiri. Tapi memang ternyata kita banyak belajar. Saya ada seorang guru yang luar biasa Bu, kalau salah sedikit dia marah luar biasa. Dan marahnya tuh tak bisa diampuni. Sampai kayaknya tuh saya bilang, ya Allah, dulunya saya bilang nggak pantas jadi guru. Tapi ternyata pas saya belajar, oh iya, dia mah sifat baiknya banyak. Cuman memang dia adalah orang yang selalu dari keluarga yang ningrat. Jadi kalau salah sedikit ngomong itu berat bagi dia, mungkin berat bagi saya. Karena apa? Konsep Quran juga waja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan. Aku telah jadikan kamu buat sebagian lain itu fitnah. Kita kadang-kadang ngerasa bagi ibu kita, bagi ibu kita siapa tahu kita toksit Bu. Tapi bagi kita ibu kita toksit, atau kayak tadi kita ngerasa kayaknya teman kita toksit, padahal kita yang toksitnya gitu. Jadi karena Allah sudah bilang waja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan, atas biru itu aja. Aku sudah jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Apakah kamu sabar? Itu Allah tanya sama kita. Kemudian apa? Dalam Al-Quran Allah menyampaikan untuk para ahli surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu terhadap kesabaran yang kamu lakukan. Nah, kita kalau nggak lewat pintu sabar mau pakai pintu apa? Karena pintu syukur Bu, banyak orang gagal. Betul Bu? Iya Bu. Ternyata Bu, kita itu malah susah bersyukur dibanding bersabar. Iya Bu. Sebenarnya kayak kita begini Bu, kayak saya nih dalam kondisi tenang, nyaman, itu kan Bu. Itu harusnya pekerjaan saya tuh seperti pekerjaan orang yang nggak pernah istirahat harusnya. Untuk apa? Saya bersyukur. Seperti hari ini kan kondisi di Palestina, syukur kita Bu. Ya. Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan itu Bu ya, saya jawab yang terakhir dulu. Nah kemudian tadi gimana dengan membalas kezoliman? Ya, jadi Bu, kita boleh kok Bu doakan teman kita itu sebuah keburukan boleh. Tapi itu nggak apa-apa Bu, berarti Ibu imbas sama. Tapi Allah juga pilihkan, ya, la duhaddun azim, yaitu wa min azmil umur, yaitu apa? Yaitu yang lebih tinggi, yaitu apa? Memaafkan. Jadi ayuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jadi Abu Bakar kan pernah marah Bu, gara-gara Mishto bin Usasa itu yang sudah dikasih duit tiap hari sama beliau dari kecil, keluarganya semua dibiayai. Pada saat Aisyah dituduh, ternyata dia ikut bicara tentang Aisyah keburukannya. Maka Abu Bakar bilang, udah gue gak mau ngasih lagi duit. Maka Allah tanya sama Abu Bakar, atuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, mau gak aku ampuni dosamu? Ya Allah, ya aku maafkan Mishto. Maka dia maafkan. Jadi pilihannya memang di akhir. Jadi nanti ada orang-orang Bu yang akan diberi tingkat yang tinggi di surga. Ternyata itu dari apa? Dia memaafkan saudaranya. Saya pernah Bu, dulu kan saya waktu kecil sakit. Saya pernah doakan teman saya supaya sakit TBC. Ternyata benar sakit TBC Bu. Saya masih hidup, dia masih sakit TBC. Karena saya diolok-olok. Nah, dulu saya itu ternyata di ujung kaki saya ini ada nanah karena kena ujung kursi. Tapi diagnosanya dikira saya sakit TBC, jadi diolok-olok dulu sama teman. Ya, saya doakan ya Allah TBC karena dia. Seminggu kemudian dia TBC. Tapi untuk saya belum tahu ilmunya. Nah, setelah saya tahu saya kasihan Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah, jadi memang Bu doa kita tuh langsung dikabulin. Boleh. Tapi kita boleh milih doa yang kedua. Karena kalau doa yang kedua itu nanti kita dapat nggak tahu dari Allah seperti apa. Ya, kesabaran. Sebagaimana Imam Malik juga mendoakan orang yang maling yang di rumahnya didoakan semoga dapat hidayah. Orang-orang pada malah dicuri hartamu, dia bilang, apa salahnya? Siapa tahu mudah-mudahan kalau aku berdoa banyak orang yang tidak jadi korban lagi. Jadi pencurinya selesai sudah, dia cukup sholat terakhir di rumahku. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi bagaimana apakah kita diam ya, tidak melawan kezoliman tadi hampir sama ya. Kalau ada orang melakukan. Jadi pertama gini Bu, kalau kita bisa melawan itu dalam arti gini. Misalnya kita dituduh apa? Kita boleh kok Bu dengan cara-cara yang baik panggil. Karena kadang-kadang Bu orang-orang kayak begini yang toksik perlu dipanggil juga Bu. Tapi cara panggilnya Ibu jangan emosi. Ibu sholat dulu 2 rakaat, qiyamul lail dulu, baru janjian sama dia. Ya, panggil. Kalau misalnya Ibu nggak bisa berdua saja takut emosi, boleh panggil orang yang lebih tua, yang kira-kira bisa jadi penengah. Seperti Ibu nih bisa jadi penengah, bisa nggak Bu jadi penengah kami sebentar gitu ya, boleh. Ya, mendengarkan Bu, mendengarkan. Jangan emosi, jangan emosi. Nah seperti itu, selesaikan. Itu lebih baik. Tapi kalau Ibu ternyata nggak mampu,
maka nggak apa-apa, berarti ibu boleh maafkan dia, dan ibu jangan sering dekat-dekat sama dia, cukup jauh, bukan tidak benci. Nah, tadi bagaimana juga kiat kalau yang ternyata toksik itu adalah orang tua kita sendiri atau lingkungan di sekitar kita, atau ada trauma di kita, maka caranya adalah memang Bu, untuk masa lalu itu perlu kita maafkan. Kita bersyukur, kita bilang sama Allah, aku bersyukur dengan seluruh yang Engkau berikan ya Allah. Kita sering ulang-ulang. Nah tadi Bu, kalau ibu rasa ada di dalam diri ibu ada toksik, ibu boleh ungkapkan tiap malam tuh. Tiap malam ibu ungkapkan, nanti tuh lama-lama sembuh Bu. Ya ibu ungkapkan aja, aku dulu begini-begini ya Allah, pernah dipukul ibuku, pernah apa-apa, silahkan ungkapkan. Ya, aku sedih ya Allah, sehingga aku sekarang ini begini-begini, boleh ungkapkan. Itu insya Allah Bu lama-lama akan sembuh. Lakukan itu kalau saya tuh biasanya, beberapa teman saya minta sekitar 6 bulan, rutin tiap malam bangun. Meskipun haid juga bangun. Ya, kalau bisa sampai nangis. Ya, karena nangis itu ternyata kalau dalam istilah psikologi itu suruh nangis ya Bu ya, itu ternyata merilekskan luar biasa. Ya. Makanya nangis itu nggak sederhana sebenarnya, bukan perbuatan biasa-biasa. Ya. Nah kemudian apa tadi? Bagaimana kiat yang elegan ya, tanpa picu keributan buat teman anak-anak kita yang toksik. Gini Bu, kita nih, ini juga sekaligus jawaban untuk yang tadi ibu yang pertama, anak kecil lingkungannya tutur katanya tidak baik ya. Kemudian jadi ini pertanyaan keberapa, keempat sama pertanyaan kedua hampir mirip. Ini jawabannya adalah begini Bu. Yang pertama, kalau kita menemukan di lingkungan anak-anak kita toksik, maka cara pertama berarti itu pesan dari Allah supaya kita punya kepedulian sama anak-anak teman kita. Gimana caranya? Ayo Bu, ajak makan-makan di rumah. Ya, buatkan aja yang murah meriah. Kalau ibu nggak suka masak ya udah beli ayam goreng, ibu geprek-geprek ya. Habis itu sediakan mungkin apa? Ajak makan. Terus apa? Karena gini Bu, ada satu kejadian di Jakarta anak saya, dia anak orang kaya banget ya. Jadi dia panggil guru-guru dari mana-mana ke rumah dia, ngajarin anaknya 3 orang. Private Bu, dari guru-guru terbaik dari Mesir, dari mana dia ajarin ke rumah. Kemudian Bu, singkat cerita, anaknya meninggal dalam keadaan terbunuh dan diperkosa. 3 hari baru mendapatkan mayatnya. Ternyata yang memperkosa anak-anak di lingkungan dekat rumah dia. Sejak itu dia bertobat sama Allah. Dia bilang selama ini aku nih hanya perhatikan aku anak. Gak boleh, itu bukan bagian dari Islam. Kalau dia bilang lulu gue tuh gak benar, Islam tuh gak begitu Bu. Dalam surah Al-Asr ada 3 kriteria supaya gak rugi. Ini Bu kalau dijalankan satu-satu ibu tetap rugi. Apa itu? Pertama, illal ladzina amanu. Amanu apa? Orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang, karena kita gak mungkin punya iman kalau gak punya ilmu. Jadi perbanyak cari ilmu. Yang pertama itu. Yang kedua baru apa? Wa amilus sholihat, tazkiyah, perbaiki diri kita sama keluarga kita. Jadi ilmu yang didapat kita pakai harian. Ya. Kemudian apa? Baru yang ketiga, berdakwah. Ngajak orang lain, punya kepedulian. Ajak anak kita juga Bu. Ya, maka apa Bu? 3 ini penting. Sehingga saya waktu di Turki Bu dapat cerita dari seorang anak-anak situ. Saya langsung tanya, gimana lingkungan kakak Sofi? Kakak Ahmad, susah nih, teman-teman pada ngafi-ngafi aja terus, pada pacaran, pada ini, Qurannya pada hilang, pada anak pondok. Kumpulin semua ke rumah, makan-makan di rumah. Syukurnya Bu, di sana itu Bu, spaghetti cuma 3.000. Kemudian apa? Daging sosis tuh murah, 10.000 harga sini sudah dapat yang gede tuh Bu. Ya, saya manfaatin bumbu rendang dari Indonesia. Buatlah mie Aceh Bu, ya 20 anak cukup dengan 1 spaghetti sama 1 bumbu. Makan-makan Bu. Dari makan-makan itu akhirnya yuk kita buat yang namanya madrasah Fatih Quran sama anak-anak. Kan gimana? Ya Mi, ada loh Mi ini yang terlibat yang jadi direktur sampai LGBT internasional, sekarang tinggal sama bule, malah punya hafal 30 juz. Wih. Saya bilang ayo kita bergerak ya Mak. Akhirnya sekarang masih ada tuh Bu, lembaga yang saya dirikan sama anak-anak. Karena namanya Madrasah Fatih Al-Quran ya, sekarang sudah diwakafkan ke mereka, alhamdulillah masih berjalan terus ya. Nah jadi itu Bu, artinya apa? Kalau kayak gini anak kita atau apa, maka lihat tetangga kita, rangkul mereka. Buat apa? Rumah literasi kek, ajak dongeng kek ya,
sampaikan. Atau ibu diundang sama ibu, nanti kalau ibu diundang itu kamu, iya diundang bu, anak-anak makan sini bu, gitu bu. Nih kasih buku, kasih apa, ayo ibu mau cerita. Kalau ibu nggak tahu cerita, bisa panggil anak mahasiswa atau siapa bu ya. Atau nanti ibu pakai buku, atau nontonkan YouTube aja, udah. Atau nanti cerita, mungkin mereka nggak tahu bu, ibu-ibunya nggak peduli. Jadi berarti 3 ini bu ya, apa bu? Cari ilmu, perbaiki diri, berdakwah. Ini 3 ini harus rutin. Kalau ibu cuma cari ilmu, nggak ada perbaikan diri, ibu rugi. Kalau ibu cuma 2 ini, ibu sudah cari ilmu buat anak ibu terus diurus. Kemudian ibu perbaiki diri buat anak ibu, tapi ibu nggak peduli sama lingkungan ibu, maka ibu juga rugi. 3-tiganya harus berjalan. Inilah Islam. Ya, kalau Islam ini hanya buat diri sendiri, bu, maka nggak pernah ada sahabat Nabi yang pengen meninggal di luar kota Madinah. Tahu nggak bu? Sahabat Nabi yang meninggal di Madinah mungkin 10.000 aja, sisanya 30.000 lebih itu semua di luar daerah, termasuk di Palembang katanya ada. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Jadi artinya apa? Dakwah itu penting. Ya? Seperti itu. Saya pernah ketemu bu orang Kristen bu ya, dari Amerika bu, ke sini bu, ke Samarinda bu. Dia yang Yehua. Itu bu, tahu nggak? 3 bulan dia kerja di Amerika, dia berdakwah 2 tahun di sini. Sudah banyak katanya orang-orang Baja, orang Bugis masuk ke agama Kristen. Dia ke rumah saya panas-panas terik, berdakwah. Bayangin bu, masa kita nggak peduli ya bu? Nah seperti itu. Nah jadi saya ulang, apalagi ibu perlu tahu, saya buka sedikit ya. Hari ini bu, tahu nggak? Ternyata pencetak Quran terbesar di Indonesia ini adalah orang Kristen. Baru Gramedia Kristen juga. Baru Departemen Agama, tapi Departemen Agama juga pasti karena banyak proyek-proyeknya pasti dia menggunakan 2 ini. Karena mungkin lebih bagus, lebih cepat, lebih apa. Ya. Baru bu, barulah itu perusahaan yang namanya Syamil, baru Cordoba. Jadi kita bisa jadi baca Quran kita aja bu, masih dibuat bangun gereja. Udah gitu bu, anak-anak kita karena banyak ketidakpedulian bu, sekarang tuh namanya pacaran biasa. Bahkan mamanya heran kalau anaknya ada pacaran. Ya. Tuh bahayanya hari ini bu, kita jauh dari agama sampai begitu. Bingung yang namanya ta'aruf, gimana kamu caranya kalau nggak pacaran mau cari jodoh? Gitu. Jauhnya dari Islam bu. Maka apa bu? Maka tahu nggak? Hari ini yang paling banyak berzina itu, hasil zina itu anak-anak kaum muslimin. Siapa yang ngambil bu? Dewan Gereja Indonesia. Iya bu. Saya nih bu, sudah ngambil anak hasil seperti itu, ada 4 anak. Saya susuin adik saya yang merawat, karena adik saya nggak punya anak, dia yang merawat bu. Karena kata Rasulullah, siapa yang merawat anak seperti ini, fayakun seperti saudaraku di surga. Nah, jadi apa namanya, kenapa bisa seperti ini? Karena tidak ada kepedulian. Makanya saya anggota pengajian, saya minta Anda kumpulkan anak-anak RT pakai dasawisma. Dasawisma itu jangan ibu-ibu terus ngumpul, anak muda. Karena sekarang sudah saatnya bu, kita nih di mana masa apa, demografi, bonus demografi. Bonus demografi dalam suatu bangsa itu sekali aja bu, dalam putaran peradaban. Ini Indonesia yang mengalami ini bu, sebentar lagi. Saya misalnya 10 orang di rumah kan bu, saya anak saya 8. Maka di rumah itu cuma saya 2 orang tua, sisanya anak-anak muda kan. Si Osman umur 3 tahun. Ini bu. Dan potensi ini tergantung kita yang usia 2, yang sudah tua-tua mau ngapain. Kita mau apain. Jadi sekarang nggak ada saatnya lagi kita hanya buat diri kita. Ajak orang lain juga soleh. Maka insya Allah anak kita juga aman. Ya, itu pesan saya. Dan yang terakhir tadi adalah toksik semua berubah setelah menikah. Nah, setelah dicerai. Jadi gini bu. Kalau ibu punya teman-teman yang toksik, memang tadi saya bilang ibu perlu tabayun. Tabayun apa? Lihat, kenapa ya dia, kenapa ya? Siapa tahu ternyata apa? Dia butuh bantuan psikologi, dia butuh bantuan psikiater. Saya pernah bu, teman suami saya sendiri, bersahabat sama saya. Kami heran kok curhatnya kok serem-serem, tapi orangnya baik, cucunya baik. Ternyata, yuk kita bawa psikiater. Ternyata apa bu? Dua-duanya depresi berat, tingkat tinggi, perlu makan sehari obat tuh 5. Jadi bu, penyakit kejiwaan tuh nggak ketahuan bu. Jadi kalau bisa tolonglah saudara ibu. Jadi toksik itu siapa tahu, jadi gini bu, dia kayak gunung meletus tuh bu. Maksudnya di belakangnya itu ada sesuatu bu. Bukan karena itu aja bu. Jadi silahkan, kalau ibu temannya, bantulah teman ibu, ya seperti itu. Tapi kalau ternyata memang pergaulannya sudah buruk dan sebagainya, nah itu sudah sesat, ya seperti itu ya. Maka kita mungkin nggak bisa, kecuali orang-orang yang sudah kuat ya bu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Barakallahu fikum. Pertanyaan banyak banget, berarti ibu sangat antusias ya, alhamdulillah.
Saya mohon maaf ya Bu kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau terlalu keras ya Bu ya. Nah, terakhir saya nanti nitip kita berdoa untuk Palestina ya Bu. Dan saya sampaikan sebuah hadis Maimunah. Maimunah bertanya, ya Rasulullah, berikan saya fatwa tentang Masjidil Aqsa. Kata Rasul apa? Ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah tempat kamu akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Jadi Bu, buat semua rumah kita yang selalu bantu Al-Aqsa, insya Allah kita sedang mengamankan rumah-rumah kita. Ya, karena itu saya juga biasanya memang sudah 15 tahun bersama suami saya juga bergerak di bidang bantuan Palestina, termasuk tadi yang disampaikan ya, saya pernah bawa juga bantuan Palestina ke sana. Kalau lembaga kami memang di bawah binaan suami saya itu namanya Lembaga Damai Aqsa ya Bu ya, di Karangpaci ya. Kami juga membina itu karena kenapa? Kalau suami saya bilang gini, nggak tahu dosa apa ya Bi, yang buat Abi itu nggak berjuang langsung di sana, ya harus di sini. Makanya kemarin waktu peristiwa kejadian ini Bu ya, suami saya bilang hati-hati Bi, kalau kita nggak sempat lagi bantu Al-Aqsa, karena sepertinya sebentar lagi Al-Aqsa dibebaskan, karena melihat luar biasa hari, takut kita nggak punya kesempatan lagi gitu. Dan anak saya juga tahun lalu menikah. Oh iya, saya Bu mentadaburi ayat Allah waktu tanggal kejadian 7 Oktober itu Bu ya, tahun 2023. Saya penasaran karena saya biasa cara saya mentadaburi itu adalah dengan angka-angka. Maka saya buka tahun 2023 saya buka surat Toha tiba-tiba 23 nanti boleh lihat ya. Ternyata Bu bacanya apa? Linuriyaka min ayatinal kubro. Aku akan perlihatkan engkau Mahmuda ayat-ayatku yang besar. Itu Bu. Jadi saya bilang, ya Allah, ini ayat ternyata buat saya di tahun 2003 pertama saya sedang bantu Palestina, anak saya pengen nikah Bu. Itu keajaiban, nanti saya share ke ibu, mungkin ke ibu saya share. Tiba-tiba kedalam anak saya dapat jodoh dan sekarang sudah hamil. Itu saat saya bantu Palestina. Ya, saya jauh sampai ke kedudukan kemana-mana, walaupun hati-hati saudara muda, bahaya ini tahun politik, entar dibilang apa enggak. Saya nggak tahu tahun depan saya masih bisa hidup lagi enggak Ramadan. Ya. Maka Bu, kemudian apa? Yang sekarang itu juga ada besar. Nah, yang takutnya Bu, Allah bilang kalau kaum Bani Israel, dia sudah lihat tuh Bu, pasukan Fir'aun terbelah itu lautan, sampai di sana tiba-tiba apa kata dia? Musa, ija'alana ilahan kamalahum aliyah. Jadi apa bikinkan kami Tuhan kok kayak itu. Jadi takutnya Bu, ayat-ayat Allah depan ini cuma lewat gitu aja, nggak ada perasaan apapun di hati kita, nggak nambah iman, nggak nambah apa. Itu yang ngeri. Sehingga yang saya tadaburi itu. Kemudian 7 Oktober saya buka surah ke-7 ayat ke-10. Maka saya dapatkan apa? Walaqad makkannahum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ish. Qalilan ma tashkurun. Saya nangis yang di qalilan. Ini saya tadaburi malam-malam. Jadi Allah bilang, aku sudah kuasakan agama ini padamu. Kehidupanmu sudah nyaman. Aku bukakan jalan-jalan kebaikan. Sedikit sekali kamu bersyukur. Maka saya dibilang, ya Allah, saya takut kalau sedikit bersyukur karena kemudahan yang didapatkan kepada saya. Makanya Bu, di antara tugas saya hari ini saya bilang ke seluruh ibu-ibu, kalau ada acara arisan apa-apa, saya mau bicara tentang Masjidil Aqsa. Biar cucu ibu semua tahu, nggak apa-apa. Dimanapun saya akan bicara. Jadi tadi saya ungkapkan bahwasanya orang-orang yang bantu Aqsa di Allah di Barokah akan diberkahi. Yang terakhir Bu, ada sebuah penelitian seorang ulama, ya selama 3 tahun dia meneliti semua ayat-ayat, semua hadis-hadis, satu kesimpulan dia dapatkan. Latus alunna anil aqsa fardan. Sungguh kita akan ditanya tentang apakah kita bantu Al-Aqsa, itu ditanyanya kapan? Sendiri-sendiri. Maka pastikan kita punya doa di dalamnya, atau kita punya ilmu kita sampaikan ke anak-anak kita. Dan apa Bu, kalau mau lihat umat Islam sedang bangkit atau enggak, maka bukan lihat Masjidil Haram, lihatnya Masjidil Aqsa. Tapi nampaknya umat Islam sedang bangkit Bu, karena Masjidil Aqsa sudah mulai banyak kemajuan ya Bu ya. Mungkin itu dari saya tambahannya, dan hari ini kita akan doa arwah untuk para syuhada, juga untuk seluruh kaum muslimin juga yang di Uyghur, masih luar biasa beratnya ujian mereka Bu. Kemudian yang kedua adalah kita akan doa buat yang sakit ya, dan juga buat termasuk doa arwah juga buat keluarga-keluarga ibu semua yang hadir di sini ya Bu. Kemudian doa buat yang sakit, buat juga yang sedang sakit-sakit apapun kita doakan. Yang ketiga insya Allah saya akan doa
tentang hajat ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita hari ini di saat-saat pergantian malaikat di sore hari ini. Ala hari wa qulubiyatin sholihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alhum fi jannatil firdausil a'la. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alhum fi jannatil
jannatil firdausil a'la. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alhum fi jannatil firdausil a'la. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana fi Palestin, fi Gaza, fi masyarikil ardh wa magharibiha. Allahumma shfi anta syafi, la shifa'u illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin al mukhlisin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas tausiah yang diberikan. Baik Ibu-ibu, untuk sesi tanya jawab tadi, di sini kita akan pilih 3 pertanyaan yang terbaik yang sudah dipilih oleh Ustazah. 3 penanya terbaik yaitu Ibu Nana Muzikir, Ibu Ida Asrullah, dan Ibu Putri Riyadi. Nanti akan dihubungi oleh tim Sosbud ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita tutup pengajian pada hari ini akan ada sesi foto pengambilan sesi foto peserta online ya Ibu-ibu. Diharapkan ibu-ibu yang mengikuti kajian secara online bisa mengaktifkan kameranya, dan bagi yang belum mengisi absensi kami mohon untuk mengisi absensi yang ada di link ya Ibu-ibu. Baiklah, untuk pengambilan foto akan dipandu oleh Ibu Anita Bangkit. Ibu Anita silakan. Ibu-ibu yang wilayah Zoom, pengambilan foto akan saya bikin. Mohon nyalakan kameranya. Sebelumnya Ibu Vita sama Ustazah dulu ya. Siap-siap ya, Ibu Vita dan Ustazah, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 1, 2, 3.
ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang ibu-ibu yang ada di layar Zoom, ini satu slide saja. Oke, ibu, silakan menyalakan kameranya. Ibu Indah Bambang. Ibu Tini Amir Arif. Udah ya. Satu, berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Baiklah para hadirin yang terhormat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di penghujung acara kajian kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah Mahmudah atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, baik secara offline maupun online. Semoga kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara beserta panitia yang bertugas memohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang sekiranya kurang berkenan. Marilah acara pengajian hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Oh iya. Mana Mbak Diana? Nanti kita share medsosnya Ustazah. Silahkan di follow ya ibu-ibu. Nanti kita share di grup ya Ustazah. Siap. Baik ibu-ibu, kita akan melakukan foto bersama dulu ya ibu-ibu. Lihat sini, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ya. 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Udah. Tar dulu nak. Nah, udah ntar ya. Udah nggak ibu? Iya nanti aku ikut sosmed aja mah. Sesi foto telah usai ya sahabat sedial-sedial. Sekarang waktunya kita makan sesi kedua. Sesi pertama tadi sudah disiapkan oleh Ibu Vita, yaitu nasi kotak dan sudah kita makan. Dan sekarang adalah kita makan soto di kediaman rumah Ibu Vita Sigit. Ini kalau udah sampai dipuji-puji ada maunya nih. Cantiknya. Ayo Bu Fitri. Iya Bu. YouTuber handal. Aduh Bu Rere, maaf Bu Rere. Sambil pegangin Bu Rere, maaf lah. Apa sayang? Apa nak? Makasih kembali kasih Mbak Putri tuh Bu yang anu
Bu, yang buat Mbak Putri. Nah, Mbak Putri. Bumil lagi. Busui. Mbak Nili makan dulu. Udah ambil. Tadi sudah ambil dia Bu Vita. Silakan Bu Rere. Tadi kita udah makan nasi kotak tadi. Iya. Nanti aja gampang itu Bu Rere. Udah makan nasi kotak dikasih. Iya dikasih. Ya, tadi jangan. Nanti kalau aku double lagi gimana lagi badanku kan? Besok puasa. Oh, Adek mau kah? Ya. Adek mau kah? Ayo. Bisa ngantri sembako kan? Nah, ini kita ngantri anu toh. Nanti habis ya Dek ya. Di sini ya. Ya. Bisa, insya Allah bisa. Dikasih apa nasi kotak di bag apa bahan haus. Kalau badannya seperti ada bungkus nggak masalah ya. Kita ini aduh. Nah itu sudah. Halo Bu Rahani. Salam cek sama ibu. Sama ibu. Jangan begitu lah mana. Cek sama ibu. Apa kabar Bu? Sudah makan Kak? Sudah. Ayo. Sini. Nah, si Bu Rilo belum makan Kak? Makan lah. Ya, sini. Come here. Sini nak, sini. Sini. Ada mau di mana Kak? Di sana sama teman-teman. Ya. Oh, sana sama teman-teman. Sini Kak. Sama teman-teman dia. Ada di sini Kak? Oh ya. Jadi dong nak. Berarti sampai dulu. Cuma nggak itu kesana tanya sih kalau ada kegiatan apa baru kesana. Sebenarnya di Samarinda aja. Aslinya Samarinda. Jadi itu kan saya tetap di Samarinda. Ngapain gitu enggak? Kalau misalkan jadi terus nomornya ya. Masa saya jaga kesehatan ya. Jadi kita bisa ketemu sopir Samboja 2. Makasih lah Bu Diana. Iya, maaf ya aku. Iya, maaf ya Bu Tina. Mbak Siti, boleh minta tolong Pak untuk bantu. Iya, kita kembali lagi. Saya kan dulu sama ibu. Kami dulu lah ya Bu. Kami dulu lah. Iya, makasih lah ya. Makasih nih. Makasih Pak. Gak apa-apa kan suami kan ratu ke sama. Ya kan. Makasih ya Ibu. Mungkin kayak gini kami kerja ya. Makasih ya Bu. Gak biasa aku jangan kenalnya anakku mantap biasa di ojek ini. Kalau nggak ditungguin bisa Mbak. Kalau sampaikan uang bilang suami Eldo Aduh, makasih ya. Makasih loh. Sudah makan kan? Oh sudah. Belum 3 kali kan? Oh iya bicara ya Allah. Alhamdulillah.
Makasih banyak ya. Sehat selalu. Ya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Maaf ya kalau ada kurang-kurang ya. Oh, enggak. Anunya bagus, MC-nya. Mantap ya Mbak Nadia. Iya, enggak dik-dik. Sudah Ibu. Di jalan ya. Maghrib. Di situ juga ada Mas Enak. Kalau nunggu maghrib kan nggak enak, keenakan nanti. Nggak tahu lama-lama kan jam 1 malam. Hei, nanti aja, ya kan? Biar tambah enak nanti nginep aja sini. Ya Allah, betul lah, makasih banget ya. Sampai anak itu bisa begini nah, lo berkata, nih ada ini Nami, ini ada ini. Iya, tadinya harus di situ. Tapi di situ tuh lagi ada tamu, pasti kita lagi ada tamu. Makasih banyak ya, tidak nanti. Ya nggak apa-apa, itu aja sudah bagus. Kita udah bersyukur, alhamdulillah. Fasilitas lengkap, ya kan? Ya, makasih banyak lo ya. Makasih ya Bu Jana ya. Sama makasih ya. Jangan kapok sama-sama ya. Sudah disamin kotak tadi buat kamu kan. Mbak, begini, pamit dulu lah ya. Mbak, salam buat Gewen ya. Salam buat sama Om Guntur ya. Pamit dulu. Cantiknya. Ya cakep ya, tapi wajah-wajah cantik. Iya, ikut rombongan. Aku duluan ya. Nanti lah kapan-kapan aku ke rumah ya. Oke. Salam buat suami ya. Iya, salam buat sama ibu mertua. Ngambil sama itu ada oleh ada apa? Bu, nanti aku tambah begini lagi. Behal sudah. Ini sudah tadi hari karena dibawa, ditambah lagi di situ. Ya kan? Jadi enak aku nanti. Ayo, makasih ya, Bu. Ayo, Khadijah. Acara pengajian rutin dan silaturahminya telah selesai ya sahabat sedial-sedial. Sekarang waktunya kita pulang ke Samboja. Yuk, sampai ketemu lagi.